Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa engkau hanya menganggap dirimu sebagai seonggok materi semata, tapi dalam dirimu terdapat kekuatan yang sangat tak terhingga. Lantas, kita sebagai mahasiswa diam saja melihat kondisi di negeri ini? Tentu tidak. Mari kita lakukan inovasi-inovasi untuk negeri kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang kaya, dengan letak geografisnya yang strategis dan didukung dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi, menunjukkan betapa kayanya negeri kita tercinta. Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik dari segi pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, energi, dan lain sebagainya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menjaganya demi keberlangsungan hidup di masa depan. Di sisi lain, Indonesia sekarang sedang mengalami satu masalah krusial, yaitu ledakan jumlah penduduk. Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 267,7 juta jiwa. Ini bukan angka yang kecil. Menurut data Badan Pusat Statistik, setiap tahunnya Indonesia mendapatkan bonus demografi sebesar 2,5%, dan pada tahun 2020 diproyeksikan menjadi 269,6 juta jiwa. Masalah ini tentu membawa dampak buruk lain, yaitu semakin tinggi pula kebutuhan pangan di Indonesia. Dan yang pasti, limbah makanan yang dihasilkan pun juga besar dan semakin mencemari lingkungan kita. Dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia akibat limbah makanan ini diantaranya timbulnya bau kurang sedap akibat gas metana, menurunnya estetika lingkungan, serta meningkatnya suhu permukaan bumi atau yang biasa kita kenal dengan efek global warming. Menurut bergerakbebas-sampah.id, Indonesia sebagai negara berkembang ditaksir mendapat kerugian mencapai 310 triliun US dollar. Ini kerugian yang sangat besar untuk ukuran negara berkembang. Menurut Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, pada tahun 2016 hingga 2018, limbah makanan menempati peringkat teratas yang memiliki jumlah sebesar 40% pada tahun 2016 dan meningkat 4% pada tahun 2018. Jumlah tersebut hampir separuh dari total limbah yang dihasilkan di Indonesia jika dibandingkan dengan plastik yang hanya 15%. Lantas, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Dapat beberapa keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari banyaknya limbah makanan tersebut. Adapun keuntungannya dapat digunakan sebagai pupuk, energi terbarukan, kompos, dan masih banyak lagi. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon, mencemari lingkungan, dan merusak ekosistem. Lantas bagaimana kondisi di Indonesia? Menurut The Economic Intelligence Unit, pada tahun 2016 hingga tahun 2017, Indonesia belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang menempatkan Indonesia di posisi 3 negara terburuk dalam aspek food loss and waste, yang mengatur tentang kecakapan suatu negara dalam pengelolaan limbah makanan. Dunia sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Semua sektor kehidupan mengalami penurunan, terutama sektor ekonomi dan kesehatan. Dilansir dari makadata.co.id, sekitar 10 juta pekerja di PHK, sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 8,5 juta jiwa. Sisi kesehatan, per 25 September 2020, hampir 262.000 penduduk Indonesia terpapar virus corona. Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna menurunkan angka penularan. Alhasil, sejumlah masyarakat yang stay at home memiliki kebiasaan baru, yaitu bercocok tanam. Masyarakat perkotaan sendiri mengalami beberapa kendala dalam bercocok tanam. Di antaranya, lahan pekarangan yang terbatas, harus memantau secara rutin, dan ketakutan akan kerugian. Metode cocok tanam yang digemari masyarakat saat ini adalah metode budidaya tanpa media tanah, di antaranya hidroponik dan aquaponik.
Sistem hidroponik menggunakan media tanam batu atau sabut kelapa yang diberi larutan campuran nutrisi primer, sekunder, dan mikro. Sedangkan aquaponik adalah kombinasi hidroponik sebagai media tanam dan aquakultur dengan hewan air secara simbiotik. Dengan sistem aquaponik, pembudidaya dapat mendapat dua hasil, yaitu tanaman hidroponik dan ikan yang dibudidayakan secara ekonomis lebih menguntungkan dan kualitas produk budidaya yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka kami dari Black Hand Piping Engineering Energy, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dengan bangga kami mempersembahkan inovasi kami dengan judul Easy Farm, Integrated Citizen Farming Model. Sistem pertanian terintegrasi dengan aquaponik dan microbial fuel cells berbasis Internet of Things atau IoT sebagai solusi pertanian masa depan di perkotaan. Easy Farm terdiri dari 3 sistem utama, yaitu microbial fuel cells, sistem aquaponik, dan sistem otomatis yang dilengkapi dengan IoT. Microbial fuel cells yang digunakan dengan tipe dual chamber, bermembran penakar kation, menghindar difusi absorptor beracun, serta menggunakan kultur sel tunggal, dan ditentukan oleh state of art. Sistem aquaponik yang digunakan terdiri dari hidroponik, solar cell, dan kolam ikan lele. Serta sistem otomatis yang digunakan adalah sensor nutrisi, pH, dan dilengkapi dengan Bailing Android. Bagaimana perancangan dari sistem Easy Farm? Terdapat beberapa komponen yang bekerja secara terintegrasi. Yang pertama yaitu komponen FFC. Pada komponen ini terbagi menjadi 3 kompartemen, yaitu kompartemen agitasi, kompartemen anoda, dan kompartemen katoda. Pada kompartemen agitasi berisi limbah makanan yang dicampur dengan air cucian beras dengan perbandingan 1:4 dan dilakukan proses fermentasi selama 12 jam. Hasil dari kompartemen agitasi merupakan limbah cair makanan yang diteruskan menuju kompartemen anoda. Pada kompartemen anoda berisi limbah cair makanan tersebut yang dicampur dengan biofaktor EF4 yang berfungsi untuk mendegrasi senyawa substrat dari limbah makanan tersebut. Bakteri menghasilkan ion proton dan ion elektron, di mana proton akan ditransferkan menuju kompartemen katoda melalui jembatan darah. Beda potensial antara kompartemen katoda dan anoda akan menghasilkan energi listrik yang nantinya akan disimpan menggunakan baterai. Pada kompartemen anoda terjadi proses fermentasi selama 24 jam, sehingga hasil dari kompartemen anoda merupakan pupuk cair yang akan ditransfer menuju storage tank. Pada storage tank akan dicampur dengan air dengan perbandingan 1:10. Hasil dari pupuk tersebut digunakan untuk nutrisi bagi aquaponik. Pada bagian aquaponik terbagi menjadi komponen hidroponik, kolam, dan sistem otomatis. Sistem otomatis bekerja dengan bantuan sensor pH dan nutrisi yang dikontrol dengan Bailing Android yang ada di HP pemilik perkebunan. Apabila nutrisi tanaman berkurang, akan dapat ditambahkan melalui sistem tersebut. Di sisi lain, pada perancangan Easy Farm terdapat solar cell yang digunakan sebagai penghasil energi listrik yang dimanfaatkan untuk suplai energi untuk pompa dan lampu LED. Terdapat beberapa pemasukan dalam perancangan Easy Farm, yaitu penghasilan dari tanaman sawi, pupuk cair, kompos, dan ikan lele, di mana mendapatkan penghasilan sebesar 3,4 juta setiap 40 harinya. Sedangkan pengeluaran untuk modal terdapat biaya tetap sebesar 8,11 juta dan biaya berupa sebesar 1,3 juta, sehingga dapat dilakukan perhitungan BEP atau break even point, di mana nilai pengambilan sebesar 13 juta dan dalam waktu 3,8 bulan sudah kembali modal. Tentu waktu yang sangat singkat dengan penghasilan yang cukup menjanjikan, bukan? Keunggulan Easy Farm yaitu solusi pertanian masa depan, mengatasi masalah lingkungan secara efektif, menggunakan sistem otomatis, menggunakan moduler dan ramah lingkungan.